Saudara, kasus prostitusi homoseksual yang terungkap kali ini melibatkan ratusan orang. Mungkin terbanyak sepanjang sejarah yang pernah diungkap. Sejumlah pihak meminta polisi menghukum seberat-beratnya penyedia usaha dan juga pelaku. Untuk membahas soal ini kita akan berbincang dengan psikolog forensik Reza Indragiri Amril. Nanti saya juga akan berbincang langsung dengan Kapolres Jakarta Utara, Komisaris Besar Polisi Dwiono. Saya ke Bung Reza dulu. Bung Reza, apa yang saya katakan tadi adalah mungkin bagi saya, karena saya belum pernah mendengar sebelumnya, ini adalah pengungkapan terbesar sepanjang yang pernah terjadi di Indonesia atas kasus homoseksual. Secara kuantitas tidak berlebihan untuk dikatakan demikian, Mas. Terbesar ya? Ya, terbesar. Karena mari kita bandingkan beberapa pekan lalu sebetulnya juga ada peristiwa serupa di Surabaya. Surabaya? Di Surabaya. Kapan itu? Kurang lebih 3 atau 4 pekan lalu. Dan sama dibubarkan. 3 atau 4 pekan lalu? Ya. Persis seperti ini? Persis seperti pesta ini. Seks walaupun juga? dengan jumlah peserta pesta seks yang lebih sedikit. Puluhan? Sekitar puluhan. Luar Waktu itu biasa. dibongkar oleh teman-teman di kepolisian Surabaya. Beberapa tahun lalu juga ada sebuah pertemuan LGBT di Menteng yang juga dibubarkan berdasarkan laporan masyarakat. Pembubaran dilakukan oleh masyarakat dan juga Kapolsek Menteng pada saat Itu laki-laki semua atau ada laki-laki dan perempuan tapi mereka beda kelompok? Nah, kalau di Surabaya seingat saya sama seperti yang kita perbincangkan sekarang, semuanya ada laki-laki, berarti kaum gay, sementara waktu di Menteng itu campur. Ada mungkin juga LGBT, ada lesbian, gay, biseksual, dan transseksual juga seingat saya waktu itu. Nah, kalau kemudian kita katakan ini sebagai suatu masalah yang serius, memang serius. Ini kalau kita lihat memang Sangat serius. Ini sangat serius. Sangat serius. Di mana seriusnya? Secara kuantitatif tadi Mas Aiman sudah katakan jumlah pelakunya ada sekitar 140 orang. Ya. Secara kualitatif mari kita kenang kembali apa yang diutarakan oleh pemerintah bersama dengan DPR Komisi 8 tahun lalu, bahwa masalah LGBT di Indonesia ini sudah menjadi sebuah ancaman untuk 3 hal. Oke. Pertama, ancaman bagi kehidupan bangsa yang religius. Yang kedua, ancaman bagi generasi penerus. Dan yang ketiga, ancaman bagi ketahanan keluarga serta kepribadian bangsa. Mari kita elaborate satu-satu. Baik. Pertama dari sisi religiusitas ya. Ya. Kita tidak bisa pungkiri lah sila pertama itu sudah tidak terbantahkan, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, justru acap kali kalangan-kalangan yang mengklaim dirinya sebagai modern dan segala macam, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan seterusnya, menganggap bahwa perdebatan tentang religiusitas, perdebatan tentang ketuhanan untuk memerangi LGBT bukan satu hal yang up to date, bukan suatu hal yang mutakhir dan suatu hal yang relevan. Justru itu adalah hal yang usang. Teman-teman yang mengklaim bahwa LGBT adalah salah satu ekspresi hak asasi manusia, saya yakini hanya membaca Undang-Undang HAM kita secara separuh-separuh. Padahal, mari kita baca pasal 28 ayat 1 butir J. Di situ dikatakan bahwa yang namanya menjalankan hak dan kebebasan sekalipun, sesungguhnya setiap orang warga negara Indonesia wajib tunduk pada pada pembatasan, serta harus memenuhi pertimbangan sosial, nilai-nilai agama, serta standar kepatutan dan ketertiban sosial. Jadi Anda melihat bahwa apa yang disampaikan oleh DPR dan pemerintah pada waktu itu membahayakan ideologi negara. Membahayakan kehidupan bangsa yang religius. Itu poin pertama. Yang kedua. Termasuk ideologi negara itu ya? Tentu, kepribadian bangsa. Kalau itu yang digunakan istilahnya oleh pemerintah. Yang kedua adalah terkait dengan ancaman bagi generasi penerus. Mas Aiman, masalah ini sesungguhnya menular. LGBT bisa menular? Menular. Walaupun orang yang betul-betul 100% normal, katakanlah tidak punya preferensi untuk suka sesama jenis, dia bisa kemudian ikut temannya misalnya yang menjadi penyuka sesama jenis. Menular yang saya maksud bukanlah lewat virus atau bakteri atau jamur, bukan. Tapi proses penularan LGBT, kejangkitannya adalah lewat proses pembelajaran sosial. Oke. Bagaimana kemudian seseorang terpengaruh secara keliru oleh lingkungan sosialnya, mengalami stimulasi-stimulasi yang salah, sampai kemudian tidak mampu mengatakan tidak dan akhirnya terjerumus ke dalam dunia yang keliru ini. Padahal sebelumnya dia sama sekali tidak terkait atau tidak mempunyai preferensi suka sama jenis, tapi kemudian dia bisa ikut sana. Saya tergabung dalam Gerakan Indonesia Beradab. Gerakan Indonesia Beradab terdiri dari orang-orang lintas disiplin dan lintas profesi yang sangat concern terhadap masalah LGBT di Indonesia. Tidak 1, 2, 10, 20. Orang-orang yang datang ke kami menceritakan bahwa sesungguhnya mereka berawal dari orang heteroseksual sejati, seperti kita. Tapi karena masuk dalam sebuah lingkungan yang salah, dan juga barangkali pada masa kecil pernah mengalami perlakuan yang salah, akhirnya mereka terjerembab dalam dunia semacam ini menarik, Anda psikolog juga, Anda bisa menjelaskan. Artinya ada masa lalu yang bisa mempengaruhi dia untuk bisa menjadi LGBT. Mas masih ingat beberapa bulan lalu Indonesia gempar ketika ada sindikat pedofilia internasional yang memangsa sekian banyak anak Indonesia lewat Facebook, masih ingat? Kebanyakan dari
anak-anak yang pernah mengalami kekejian secara seksual semacam itu, apabila tidak tertangani, apabila tidak terrehabilitasi, maka mereka bisa tumbuh dewasa menjadi perilaku yang serupa. Dan dalam kasus banyak pedofilia, kekerasan atau kejahatan pedofilia, ternyata laki-laki dengan laki-laki. Saya tidak akan serta-merta mengatakan bahwa pedofilia niscaya identik dengan homoseksualitas. Tapi secara empiris memang terbukti bahwa pelaku dan korban adalah orang dengan jenis kelamin yang sesama. Dan mereka pernah mengalami kekejian seksual ketika kecilnya. Itu hal lain. Yang saya tanyakan misalnya, sepanjang hidupnya dia tidak pernah merasakan apa yang katakanlah pelecehan seksual dan lain sebagainya. Tetapi kemudian ketika dewasa tetap dia heteroseksual, tapi kemudian bertemu dengan teman yang katakanlah homoseksual, apakah dia juga bisa ikut secara psikologi? Tepat. Jadi keterbangkitan seksual tidak melulu berdasarkan proses kimiawi otak manusia, tetapi juga melibatkan proses sosial, melibatkan proses belajar. Istilah susahnya adalah social learning theory, teori belajar sosial. Bahwa seseorang yang pada awalnya memiliki ketertarikan seksual, keterbangkitan seksual dengan lawan jenis, tapi lewat pengkondisian sedemikian rupa, akhirnya juga bisa mengalami perasaan atau dinamika psikologis yang serupa, namun dengan sejenis. Tanpa dia memiliki trauma masa lalu? Tepat, tanpa harus pernah mengalami trauma pada masa kecilnya. Jadi orang yang 100% heteroseksual bisa menjadi homoseksual? Tepat, Mas. Itu tadi saya katakan, ini yang menjadi sebuah ancaman yang sangat dahsyat. Karena proses belajar, apalagi kalau kita bicara kalangan muda ya, apalagi anak-anak, remaja, mereka disebut sebagai kelompok usia yang sangat mudah meniru. Kenapa? Satu, karena ada tekanan sosial yang tidak bisa mereka hindari, dan yang kedua ketidakmampuan untuk berkata tidak terhadap lingkungannya. Ini yang kedua ya, generasi penerus, bahaya. Yang ketiga, sesungguhnya sudah terangkum bahwa LGBT merupakan ancaman bagi ketahanan keluarga dan juga merupakan ancaman bagi kepribadian bangsa. Sudah terangkum semua. Kita tidak bisa bayangkan bahwa suatu saat nanti akan ada pasangan-pasangan suami istri mengklaim sebagai suami istri, tapi tidak terdiri dari laki-laki dan perempuan sebagaimana diwajibkan dalam undang-undang perkawinan, tapi terdiri dari sesama jenis. Dan sudah terjadi sekarang, ada fotonya di beberapa media sosial, misalnya di Bali dan lain sebagainya. Walaupun bukan pernikahan yang resmi berdasarkan aturan kenegaraan, tetapi saya pikir itu menciptakan keresahan sosial yang tidak semestinya kita abaikan. Apa yang harus dilakukan dari lingkungan terdekat, Mas Riza? Tidak lain tidak bukan bicara tentang seksualitas. Kita harus memberikan edukasi sejak anak-anak. Ketika kita bicara tentang pendidikan seks pada anak-anak, sesungguhnya kita tidak mengajari anak tentang bagaimana melakukan hubungan seksual, tidak. Tetapi mengajari anak agar mengapresiasi tubuhnya sebagai ciptaan Tuhan, sekaligus mengapresiasi kodrat yang Tuhan ciptakan bahwa laki-laki dan ciptakan. Misalnya, bahwa anak-anak harus menjaga tubuhnya. Anak-anak harus membiarkan tubuhnya dalam kondisi tertutup semaksimal mungkin. Dan tidak membiarkan tubuhnya menjadi bahan pembicaraan, apalagi menjadi objek sentuhan oleh pihak lain. Katakanlah misalnya itu berupa ejekan dan lain sebagainya. Ejekan, senda gurau, atau bahkan disentuh oleh orang lain. Itu satu hal. Yang kedua adalah memastikan bahwa dalam relasi sosial seiring dengan pertambahan usia, anak tahu persis kapan mereka berinteraksi dengan sesama jenis kelamin, sesama anak-anak laki-laki, dan kapan kemudian mereka harus berinteraksi dengan lawan jenis. Misalnya laki-laki dengan perempuan, seperti itu. Seiring dengan pertambahan usia, hal-hal terkait dengan seksualitas macam itu yang terus-menerus harus ditanamkan, dimatangkan oleh masyarakat, oleh keluarga, oleh sekolah. Kalau hal-hal semacam itu mengalami penumpulan atau ada area yang kosong, area yang vakum dari edukasi tentang seks semacam itu, ini yang kita khawatirkan akan memunculkan sebuah faktor resiko bagi anak untuk kemudian, mudah-mudahan tidak, tapi kita khawatirkan mengembangkan orientasi seksual yang menyimpang. Dan tadi sudah menyimpulkan, tentu berdasarkan studi. Tentu semua berdasarkan studi. Murni 100% orang heteroseksual tanpa ada trauma di belakangnya, tanpa pernah mengalami pelecehan seksual di belakangnya, bisa berubah menjadi LGBT. Tepat, lewat proses belajar sosial. Lewat proses belajar sosial. Dan semua itu Anda sudah jabarkan tadi, bisa membahayakan ideologi negara hingga generasi penerus bangsa. Hingga kita balik sesungguhnya. Jadi bagi para LGBT tidak ada istilah pintu yang sudah tertutup rapat. Lewat proses belajar ulang secara sosial, maka sesungguhnya kaum homoseksualitas bisa juga kembali pulih menjadi heteroseksualitas. Oke, kita akan lanjut nanti. Setelah jeda saya akan sambungkan juga dengan Komisaris Besar Polisi Dwiono, Kapolres Jakarta Utara. Saya ingin mengetahui bagaimana lebih dalam terkait dengan proses pengungkapan pesta yang terdiri dari pasangan sesama jenis di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kita akan lanjutkan selepas jeda. Tetap bersama kami, saudara.